Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di rumah masing-masing? Pasti bersama Tuhan Yesus, dahsyat dan luar biasa. Nah adik-adik, jangan bosan-bosan ya. Kakak menyapa adik-adik, sekalipun adik-adik di rumah, kakak lagi di ruang sekolah minggu di gereja. Tapi adik-adik tetap semangat. Ya, kakak yakin dimanapun adik-adik ada, walaupun di rumah masing-masing, Tuhan hadir dan siap melawat dan siap memberkati kita. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Kalaupun misalnya adik-adik punya catatan, siapkan. Alkitab pastinya juga siapkan. Oke adik-adik. Nah hari ini kita mau sharing firman Tuhan. Nah, jadi kita ambil firman Tuhan hari ini di dalam kitab Markus. Kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52. Nah pasti adik-adik penasaran judulnya apa nih? Jadi adik-adik, di sini perikopnya Yesus berjalan di atas air. Wah, hebat kan adik-adik? Tuhan kita itu dahsyat kan? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, pertanyaannya adik-adik, kenapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama adik-adik. Nah, mulai ayat 45, firman Tuhan berkata begini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah jadi adik-adik, ini peristiwanya Tuhan Yesus waktu itu membuat mujizat, memberi makan orang 5.000 orang, makan roti yang 5 roti dan 2 ikan. Tapi setelah itu Tuhan Yesus bilang, ya udah kalian pulang karena udah kenyang, pulang ya kan. Terus murid-muridnya disuruh naik perahu untuk mendahului Tuhan Yesus untuk ke seberang. Tapi Alkitab bilang apalagi ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus berdoa seorang diri di suatu gunung. Nah murid-murid itu udah naik perahu nih, menggayung-menggayung, dan mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Nah firman Tuhan juga katakan lagi, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Wah, jadi adik-adik, karena waktu itu kan sore menjelang malam dan akhirnya jam 3 dini hari. Jadi mereka otomatis udah jauh meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus naik perahu kelamaan adik-adik, makanya Tuhan jalan di atas air. Wah, karena salah satu menunjukkan Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Amin adik-adik. Jadi Tuhan Yesus jalan di atas air untuk mendahului murid-murid karena waktu itu anginnya mulai kencang dan perahu mereka mulai goyang. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Wah, lalu mereka berteriak-teriak. Jadi adik-adik, ketika misalnya mereka sangat ketakutan, mereka nggak bisa bedain mana Tuhan dan mana hantu. Nah begitu juga adik-adik, ketika misalnya adik-adik atau kakak pun mengalami sendiri, ketika misalnya kakak lagi ketakutan, bingung nggak tahu mau ngapain, bahkan berdoa lupa. Jadi saatnya adik-adik ketika misalnya adik-adik ketakutan, misalnya masa pandemi seperti ini, adik-adik berdoa sama Tuhan. Jangan takut, tapi percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Nah, terus apa kata firman Tuhan? Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi adik-adik, kenapa misalnya Tuhan tahu, wah mereka sangat takut nih, karena di tengah danau itu kan gelap banget, terus malam-malam banget. Jadi mereka melihat Tuhan seperti melihat hantu. Tapi Tuhan bilang, tenang, jangan takut, ini aku. Wah, jadi ketika misalnya Tuhan hadir dan mereka melihat, wah ini Tuhan nih bukan hantu nih, mereka lihat-lihat lagi, benar nggak sih ini Tuhan apa? Hantu. Tapi benar, itu Tuhan. Nah, terus firman Tuhan bilang apa? Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercegang dan bingung. Nah, jadi adik-adik, mereka bingung, kenapa ya? Kok ini Tuhan sangat bikin terkejut, tapi mereka senang karena ada Tuhan di perahu mereka ketika Tuhan menemukan mereka.
Nah, begitu juga adik-adik dalam hidup kita, walaupun dalam masa yang sangat menakutkan sekarang, ada pandemi, terus vaksin yang nggak ketemu-ketemu, tapi percaya adik-adik, ketika misalnya adik-adik tempatkan Tuhan Yesus di hati kita, Tuhan Yesus kita undang di perahu kita, maka kita akan tetap mengalami ketenangan. Amin, adik-adik. Dan ayat yang terakhir dibilang begini, sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, jadi adik-adik, mereka itu udah murid-murid Tuhan, udah melihat banyak mujizat, tapi mereka nggak percaya. Bahkan misalnya orang-orang yang mengikuti Tuhan itu nggak percaya. Makanya mereka mengeraskan hati. Masa sih kita akan melihat hal ini dan hal itu. Nah, begitu juga dengan adik-adik, ketika mendengarkan firman Tuhan, buka hati selebar-lebarnya. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong adik-adik. Amin. Walaupun adik-adik, tapi kan Kak, kapan selesai ini? Kok kita online terus? Tetap sabar adik-adik. Percaya semua akan indah pada waktunya. Amin. Jadi tetap percaya, walaupun ada angin ribut, walaupun ada badai, mungkin badai yang adik-adik alami dan badai yang murid-murid alami beda, tapi sama-sama badai. Yang bedanya, yang membuat beda ketika ada Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam rumah kita, atau misalnya iman kita percaya sama Tuhan, maka semua badai akan diselesaikan sama Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Amin, adik-adik. Jadi pesan kakak adik-adik buat adik-adik di rumah, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya, badai sebesar apapun, ketika ada Tuhan Yesus, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, mau kemanapun, kalaupun misalnya kita ada dalam new normal, adik-adik tetap pakai protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan tetap andalkan Tuhan, bahwa percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan melindungi kita, baik di rumah masing-masing. Oke adik-adik, Tuhan Yesus berkati adik-adik semua di rumah, dan tetap semangat dan tetap antusias. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik.